Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Apirlianti Pratiwi. Kali ini masih di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Nah, kali ini juga masih dalam serial teori-teori komunikasi antar budaya. Kali ini pada teori-teori komunikasi antar budaya yang ketiga. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami teori-teori komunikasi lintas budaya, serta menerapkan teori-teori tersebut untuk mengembangkan pemikiran dan gagasan kaitannya dengan komunikasi lintas budaya. Mahasiswa memiliki rasa toleransi antar budaya, memiliki mindful atau kesadaran yang tinggi terhadap individu atau kelompok yang berbeda budaya. Mahasiswa mampu menganalisis dan menemukan jalan keluar atas isu-isu rasis dan etnisitas serta konflik antar budaya. Subcapaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi teori-teori dalam penelitian komunikasi lintas budaya. Nah, pada seri yang ketiga ini, kita akan membahas teori akomodasi komunikasi atau Communication Accommodation Theory. Teori akomodasi komunikasi atau Communication Accommodation Theory dirumuskan oleh Howard Giles dan koleganya. Teori ini menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menyesuaikan perilaku komunikasi terhadap tindakan orang lain. Giles dan rekan-rekan mendapatkan hasil pengamatan bahwa para pelaku komunikasi seringkali saling meniru perilaku. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang, khususnya orang dari budaya yang berbeda, seringkali orang itu meniru perilaku lawan bicaranya. Tapi kadangkala juga tidak juga ya. Nah, makanya kita akan lihat bagaimana sih dalam konteks komunikasi ini. Terdapat 4 asumsi teori komunikasi akomodasi ini, yaitu persamaan dan perbedaan berbicara dan perilaku terdapat di dalam semua percakapan. Cara di mana kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan. Bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status sosial dan keanggotaan kelompok. Akomodasi bervariasi dalam hal tingkat kesesuaian dan norma mengarahkan proses akomodasi. Dengan asumsi ini bahwa kita dapat melihat seseorang ketika berkomunikasi atau berbicara dengan orang lainnya, biasanya akan menggunakan pengalaman masa lalunya. Ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda, untuk dijadikan patokan melakukan komunikasi dengan orang yang lainnya dari budaya yang sama. Seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk beradaptasi dalam teori akomodasi. Seperti yang menjadi salah satu poin penting dalam teori akomodasi komunikasi ini bahwa dalam berkomunikasi, setiap orang punya pilihan dalam menentukan sikap komunikasinya, yaitu yang pertama adalah melakukan konvergensi, di mana ini merupakan strategi individu beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Konvergensi dilakukan ketika seseorang dari budaya A dengan seseorang dari budaya B ini saling melakukan konvergens atau penyatuan. Jadi mereka saling melebur walaupun dari budaya yang berbeda, tapi mereka melakukan strategi beradaptasi terhadap satu sama lainnya. Yang kedua adalah strategi divergensi, yaitu bentuk tindakan untuk mempertahankan perbedaan di antara para komunikator. Misalnya tadi, orang dari etnis A yang berkomunikasi dengan orang dari etnis B, masing-masing mempertahankan bahasa atau perbedaan di antara komunikator ini. Jadi, misalnya yang A itu adalah orang dari suku Batak misalnya, yang B itu orang dari suku Jawa, di mana mereka masih saling menggunakan dialek masing-masing untuk memperlihatkan bahwa mereka ini adalah orang dari etnis yang berbeda.
Sedangkan yang ketiga adalah strategi akomodasi berlebihan, di mana komunikator mencoba untuk melakukan akomodasi secara berlebihan dalam mengatur, memodifikasi, dan merespons orang lain. Ini terjadi ketika orang dari etnis satu dengan etnis lainnya berkomunikasi. Orang yang satu ini, ya, taruhlah orang dari etnis A, dia menggunakan dialek atau menggunakan bahasa dari etnis B, tapi dengan cara yang berlebihan. Untuk lebih gampangnya, kita bisa melihat contoh. Contoh ini saya ambil dari tulisan saya pada Jurnal Pustaka Komunikasi, volume 4, nomor 1, Maret 2021, halaman 91 sampai halaman 104, yang saya tulis bersama mahasiswa-mahasiswa saya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Di sini, tulisan saya itu berjudul Akomodasi Komunikasi Etnis Tionghoa dan Sunda di Surya Kencana Bogor. Surya Kencana Bogor adalah sebuah tempat yang sudah terkenal dengan daerah pecinan di Kota Bogor. Jadi di sana mayoritas masyarakatnya adalah etnis Tionghoa. Tapi mereka sangat menyatu dengan masyarakat dari etnis lainnya. Ada etnis Sunda, kemudian ada etnis lain-lainnya ya, Jawa dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat terjadi akomodasi komunikasi antara etnis Tionghoa dan etnis Sunda. Bagaimana akomodasi yang mereka lakukan? Untuk etnis Tionghoa, konvergensi yang dilakukan adalah mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ketika berkomunikasi dengan etnis Sunda. Sedangkan etnis Sunda, konvergensi yang mereka lakukan adalah berupaya untuk menyapa etnis Tionghoa dengan sapaan sesuai dengan etnisnya. Misalnya ketika etnis Sunda bertemu dengan etnis Tionghoa di Jalan Surya Kencana itu, etnis Sundanya akan menyapa etnis Tionghoa dengan sebutan koko atau cici. Lalu, bagaimana divergensi yang mereka lakukan? Etnis Tionghoa berdivergensi dengan senang sekali disapa dengan sapaan etnisnya oleh etnis Sunda karena merasa diri sebagai etnis Tionghoa. Jadi, ketika etnis Tionghoa disapa koko atau cici oleh etnis Sunda, mereka merasa sangat senang karena itu adalah identitas mereka sebagai seorang etnis Tionghoa. Di mana saya mengidentifikasikan itu sebagai divergensi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Lalu, divergensi yang dilakukan oleh etnis Sunda adalah mereka menggunakan bahasa Sunda dengan porsi yang berlebihan ketika berkomunikasi dengan etnis Tionghoa di Surya Kencana. Kemudian, akomodasi berlebihan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Jalan Surya Kencana adalah mengucapkan kata Alhamdulillah ketika berkomunikasi dengan etnis Sunda yang beragama Islam. Sedangkan akomodasi berlebihan yang dilakukan oleh etnis Sunda terhadap etnis Tionghoa di Surya Kencana adalah anak-anak menyapa etnis Tionghoa yang dewasa dengan sebutan koko atau cici. Jadi, saya dan mahasiswa saya mengidentifikasi bahwa yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dengan mengucapkan Alhamdulillah dan juga yang dilakukan oleh etnis Sunda dengan memanggil koko terhadap orang dewasa padahal yang menyapa itu adalah anak-anak, ini merupakan bentuk akomodasi berlebihan yang masing-masing mereka lakukan. Nah, demikianlah teori komunikasi akomodasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.